Shalom, damai di hati. Apa kabar jemaat Gemi Maranatha Paslaten dan semua yang setia mengikuti program ini? Saya harap saudara baik dalam Tuhan. Tapi jika pergumulan datang seakan-akan tiada hentinya, nikmatilah proses pemurnian iman yang Tuhan izinkan pada saudara, karena emas harus dibakar untuk mencapai kemurniannya. Marilah kita ikuti program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemim Maranatha Paslaten di hari ini, Sabtu 23 Juli 2022 bersama saya Pendeta Roy Martin Langoy. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kesempatan mengakhiri minggu berjalan ini. Di akhir pekan, kami boleh menikmati hari baru. Kami selalu rindu diterangi oleh sabda-Mu, supaya setiap hal yang kami hadapi, terutama tantangan seberat apapun itu, kami maknai dalam proses pemurnian yang Engkau sementara kerjakan dalam kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan, rindu menjalani hari ini dalam terang sabda-Mu. Tapi kami juga yang sadar akan kelemahan dan keterbatasan kami. Ampuni dan kasihani kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang selalu menerangi setiap tapak kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di hari ini terdapat dalam Ibrani pasal 12 ayat 29. Sekali lagi Ibrani 12 ayat 29. Tertulis begini dalam Alkitab. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Tema renungan kita di hari ini, api menghanguskan, tapi sekaligus memurnikan dan menyelamatkan. Saudaraku, sampai saat ini dampak pandemi dan perang Rusia-Ukraina sangat terasa. Kita sedang berjuang untuk bertahan menghadapi pandemi dan krisis. Mengutip apa yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo, krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Kalau bisa, kita hindari. Tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang kita pelajari. Api memang membakar, tapi sekaligus juga menerangi. Kalau terkendali, dia menginspirasi dan memotivasi. Dia menyakitkan, tetapi sekaligus juga menguatkan. Jika ucapan syukur dan ibadah kepada Allah dilakukan dengan cara yang tidak berkenan, penulis surat Ibrani menegaskan Allah adalah api yang menghanguskan. Menghanguskan artinya penghukuman. Memang secara substantif api adalah panas yang dapat membakar, menghanguskan, tapi juga sekaligus dapat memancarkan cahaya, menerangi, juga menghangatkan, dan sebagainya. Dalam Perjanjian Lama, api Allah digambarkan dengan cemburu, marah, murka terhadap dosa. Akan tetapi dalam Perjanjian Baru, api Allah digambarkan dengan kasih karunia, pengampunan, penebusan, dan membebaskan serta memerdekakan dari perhambaan dosa. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam
Kristus Yesus Tuhan kita. Dicatat dalam Roma 6 ayat 22-23. Saudaraku, api perjanjian baru memurnikan, memerdekakan, membebaskan, dan menyelamatkan. Tetapi pada kita orang Kristen diingatkan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 13. Kendati api perjanjian baru adalah kasih karunia yang menebus dosa manusia, namun bukan berarti kita dapat mempergunakannya untuk melakukan apa saja sebebas-bebasnya. Yesus Kristus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Matius 7 ayat 21. Jika kita dalam kehidupan berdoa dan beribadah itu hanya dilakukan secara seremoni, sementara itu juga kita menikmati kenikmatan dosa, maka api Tuhan pasti menghanguskan. Saudaraku, kasih karunia adalah peluang. Tergantung kita mau menggunakannya atau tidak. Kasih karunia membutuhkan respons. Kasih karunia adalah hadiah yang diberikan cuma-cuma. Hadiah itu akan bermanfaat jika kita menerima, menggunakan, dan melakukannya. Allah adalah api yang menghanguskan segala dosa dan ketidakmurnian. Oleh karena itu kita harus hidup dalam kesucian dan ketulusan dalam Dia. Waktu ini adalah era kasih karunia yang meminta manusia bertobat dan hidup berjalan di jalan yang dikehendaki Tuhan. Marilah saudara, Yesus Kristus menunggumu selagi masih ada waktu. Mungkin saat ini Anda sedang merasa dibakar dalam api pemurnian, merasakan panasnya kemunduran, penyakit, atau tantangan-tantangan yang lain. Namun, seringkali kesulitan hidup menjadi cara Allah untuk memurnikan emas iman kita. Dalam penderitaan, mungkin kita memohon kepada Allah untuk segera mengakhiri prosesnya. Tetapi Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Bahkan ketika hidup terasa menyakitkan, tetaplah terhubung, connected dengan Sang Juru Selamat, tempat kita menemukan penghiburan dan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan ketika kami ada di akhir pekan, kami dikuatkan oleh sabda-Mu. Engkau, ya Tuhan adalah, Engkau ya Tuhan Allah, adalah api yang menghanguskan ketika kami jauh daripada jalan-Mu. Tetapi Engkau yang telah memberikan kasih karunia-Mu, sehingga kami selalu ada dalam ruang lingkup yang terarah pada karya selamat-Mu. Tuhan, Engkau yang terus memampukan kami berjalan di jalan yang Engkau kehendaki. Bukan karena prestasi iman kami diselamatkan, tetapi karena anugerah-Mu. Itu jadi kekuatan kami ya Tuhan. Terus menceritakan kebaikan-kebaikan, menyampaikan Injil-Mu, supaya semakin banyak orang yang boleh menikmati karya selamat-Mu. Kami diberikan semangat, api Injil membakar semangat kami untuk terus berjuang di kehidupan ini. Berkati kami ya Tuhan, yang setia mengikuti program ini, terus dikuatkan dengan sabda-Mu, baik jemaat Maranatha Paslaten, kolom 1 sampai kolom 27, juga semua yang tekun, yang setia mengikuti program ini. Anugerahkan kami kesehatan, kekuatan. Buka-buka jalan untuk apa yang kami usahakan, apa yang kami kerjakan. Berkati kami yang berjuang untuk masa depan keluarga kami, Tuhan. Berkati anak-anak kami, ya Tuhan.
yang dalam proses pendidikan, ketika mengawali tahun ajaran yang baru, mereka belajar giat, sehingga kelak mereka dapat menjadi generasi yang tinggi ilmu, tinggi iman, juga nanti tinggi pengabdian. Terima kasih Tuhan. Persekutuan Jemaat Maranatha Paslatan semakin kuat dalam Engkau. Ketika kami menghadapi tantangan, itu merupakan proses pemurnian, supaya kami semakin kuat dan semakin dekat dengan Engkau. Ya Tuhan, kami mendoakan tim multimedia Jemaat Maranatha Paslatan yang terus memberi diri dalam pelayanan, secara khusus untuk program RHK ini diberkati. Engkau berkenan ya Tuhan, malam hari ini, ya Tuhan Engkau berkenan untuk edisi ini, Joy, Vio, dan Ayus. Engkau berkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja kami, Gereja Masih Injil di Minahasa, Yaras Jemaat wilayah sampai di Sinode. Semakin membesarkan nama-Mu ya Tuhan, dalam kerja pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Berkati pemerintah kami Tuhan, untuk dapat mengendalikan situasi ketika kami menghadapi krisis dan pandemi. Tuhan, Engkau memberkati dengan hikmat, dengan kekuatan, supaya dapat menjadikan api krisis dan pandemi ini sebagai yang menerangi, yang menguatkan, yang menuntun. Pemerintah kami di Kota Tomohon, kami doakan Bapak Karol Senduk, Bapak Beni Lumentut, Bapak Edwin Roring, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Kota, diberkati. Ada momen besar yang hendak dikerjakan, Tomohon International Flower Festival, diberkati, supaya itu semua boleh berjalan dengan baik. Keindahan Tomohon semakin disaksikan, tapi juga bersamaan dengan itu, religiusitas kota ini semakin bersinar. Terima kasih Tuhan, ini kami yang berdoa, siap kami menjalani hari ini dalam keyakinan bahwa Engkau pasti menerangi perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita di hari ini, di Sabtu 23 Juli 2022. Ikuti terus program Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemim Maranatha Paslatan. Saudara yang boleh diberkati lewat sapaan firman-Nya saat ini, kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami, supaya sebanyak mungkin orang yang boleh diberkati dengan program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.